Api meluluh lantakan belasan lapak kayu palet di Jalan Raya Pacing, Desa Waringin Jaya, Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi. Kencangnya angin serta material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan merambat ke bangunan lainnya. Selain itu, mesin kompresor yang ikut terbakar juga menimbulkan ledakan dan membuat api kian membesar. Naas, 3 mobil yang berada di lokasi ikut terbakar. Sementara upaya pemadaman api sempat terkendala karena petugas terjebak kemacetan panjang dan sulit menjangkau sumber air. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, Agus Rohim, Anyus melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Indosiang kembali hadir menemani aktivitas Anda bersama saya Fajar Wayong. Berikut berita pilihan siang hari ini. Ralat status hukum ex Jampitsus Febri, ada apa dengan Kejagung? Pengadilan Negeri Jakarta Timur gelar sidang tanggapan jaksa atas eksepsi Dr. Tifa. Pemirsa, jengkel masih marak tronton tambang nakal melintas. Puluhan warga ramai-ramai memblokir Jalan Raya Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mereka juga protes kontraktor betonisasi jalan agar rutin menyiram jalan berdebu lantaran mengancam ISPA. Sejumlah warga mayoritas wanita kesal akibat debu berterbangan ditambah dengan hilir mudiknya truk pengangkut material perbaikan jalan sehingga warga desa Jagabaya, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor protes dengan menutup Jalan Raya Parung Panjang menggunakan kursi dan batang pohon yang ditebang. Warga mengaku kesal lantaran masih banyak truk tambang nakal yang masih melintasi lokasi. Selain itu, warga juga memprotes kontraktor betonisasi yang abai lingkungan. Para kontraktor didesak agar rutin menyiram jalanan lantaran berdampak udara pekat berdebu yang mengancam penyakit ISPA. Warga meminta pihak pelaksana proyek perbaikan jalan provinsi untuk lebih sering melakukan penyiraman jalan dengan volume air yang lebih banyak untuk mengurangi debu yang berterbangan akibat aktivitas kendaraan. Jalan ini ngebul, Pak. Nah, terus? Dan juga ibaratnya kendalanya apa? Anak cucu saya pada sakit, Pak. Soalnya apa? Jalannya nggak pernah disiram. Kita nggak minta apa-apa sebagai warga, cuman pengen diperhatikan jalannya. Tadinya kan kita rutin, Pak, penyiraman itu sehari 2 kali ya, kan kendaraan satu, ada trouble ya, mungkin hari ini nggak ke-cover kan, akhirnya kan masyarakat ya mulai demo. Untuk depannya akan kita perbaiki dari kendaraan penyiraman sampai alat-alat sedot, alkon. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Parung Panjang, Maman Suherman meyakini akan menyetujui permintaan warga untuk menambah intensitas penyiraman jalan guna mengurangi dampak debu selama musim kemarau. Usai dimediasi, pihak kontraktor dan warga langsung membubarkan diri. Diduga mengendari mobil sambil memainkan ponsel, sebuah mobil truk molen nyangkut di bawah terowongan kereta di Jalan Matraman Raya, Jatinegara, Jakarta Timur. Mobil truk molen bermuatan beton cair nyangkut di terowongan kereta Matraman Raya, Jatinegara, Jakarta Timur pada Kamis dini hari. Truk dengan nomor polisi B924TIA melaju dari Kampung Melayu menuju Salemba. Diduga sopir memacu truk sambil memainkan ponsel. Mobil akhirnya dapat dievakuasi dengan cara mengempiskan ke 4 buah ban mobil. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun truk mengalami kerusakan di bagian atas. Pemirsa, diduga akibat salah menginjak pedal rem, sebuah mobil listrik menabrak gedung di kawasan SCBD Jakarta Selatan. Meski tak ada korban, namun insiden ini mengakibatkan kaca gedung perkantoran hancur. Video amatir warga merekam sebuah mobil listrik jenis SUV menabrak gedung perkantoran di kawasan bisnis SCBD Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Kerasnya benturan membuat kaca gedung hancur, sementara bagian depan mobil rusak. Polisi yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP. Insiden bermula saat mobil listrik yang dikemudikan seorang pria sedang melintas di kawasan SCBD. Saat hendak berbelok, pengemudi salah menginjak pedal hingga mobil melaju kencang dan menabrak gedung. Penyebab kecelakaannya itu mobil dikemudikan sama sopir, kemudian mobil itu metik. Pada saat nikung bermaksud nginjek rem, ternyata yang diinjek gas sehingga makin kencang dan menabrak area gedung itu. Ada korban Pak? Tidak ada korban. Kasus ini berakhir damai, pemilik kendaraan bersedia membayar ganti rugi kepada pihak pengelola gedung. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung menerbitkan 3 surat perintah penyidikan baru untuk melanjutkan penanganan 3 perkara yang menyeret mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Menurut Kejagung, dalam 3 sprindik baru tersebut, ex-Jampitsus telah ditetapkan tersangka setelah sebelumnya sempat menjadi saksi. Supriyatna menyatakan penerbitan 3 sprindik dilakukan setelah penyidik Polri menyerahkan dokumen serta barang bukti kepada penyidik Kejagung. Menurut Anang, dalam rilis tertulisnya dalam 3 sprindik yang baru diterbitkan itu, Febri Ardiansyah tetap menjadi tersangka dugaan korupsi tindak pidana pencucian uang. Anang juga menegaskan Kejagung tetap akan bersinergi dengan penyidik Polri dalam proses penyidikan lanjutan. Selain itu, KPK juga akan dilibatkan untuk melakukan supervisi. Kejaksaan Agung telah membentuk tim penyidik khusus untuk mengusut perkara yang menyeret Febri Ardiansyah. Tim penyidik khusus bentukan Kejagung diisi 9 jaksa senior yang mayoritas merupakan alumni KPK. Selain menerbitkan sprindik baru, Kejagung juga membentuk tim penyidik khusus untuk menangani perkara mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Tim penyidik khusus beranggotakan 9 orang jaksa senior dengan mayoritas merupakan alumni KPK. Sementara KPK mengapresiasi langkah Kejagung dan berharap pengalaman tim khusus selama menjadi anggota KPK bisa membantu mengusut kasus hingga tuntas. Penyidik gabungan Kortas Tipikor Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya kembali mendatangi Kejaksaan Agung untuk menyerahkan sejumlah barang bukti terkait kasus korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febri Ardiansyah. Sekitar pukul 11 siang tadi, mobil iring-iringan polisi tiba di gedung Bundar Pitsus Kejagung. Dari dalam mobil, penyidik mengeluarkan 3 boks kontainer besar bertuliskan barang bukti LP1 PT KNI. Selain itu, penyidik juga mengeluarkan 3 buah bingkai besar yang dibungkus kain. Barang-barang tersebut kemudian langsung dimasukkan ke dalam gedung Pitsus. Tak hanya membawa sejumlah barang, penyidik juga menyerahkan 2 mobil mewah ke Kejagung. 2 kendaraan mewah yakni Toyota Alphard berwarna hitam dan BMW berwarna biru tersebut diparkir di area gedung. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan penyidikan kasus yang menjerat ex-Jampitsus Febri Ardiansyah, kami telah terhubung dengan rekan Yasmin Atania dan juru kamera Andri Setiawan di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Selamat siang Yasmin, bagaimana kelanjutan kasus yang menyeret Febri Ardiansyah pasca Kejagung menerbitkan 3 sprindik baru? Ya baik, selamat siang Fajar dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan terlebih dahulu terkait dengan kondisi di Gedung Bundar Kejaksaan Agung pada siang hari ini terpantau kondusif, aktivitas pun berjalan normal. Dari penyidik Kejaksaan Agung juga belum memberikan informasi lanjutan terkait dengan kapan akan dilakukan pemeriksaan ataupun pemanggilan terhadap ex-Jampitsus Febri Ardiansyah. Memang sebelumnya juga kemarin sempat ada konferensi pers dari Kapus Kejaksaan Agung
bahwasanya terkait dengan fokus penanganan perkara kini berada pada proses penelitian seluruh dokumen penyidikan termasuk berita acara pemeriksaan, kemudian juga terkait dengan alat bukti dan barang bukti yang sebelumnya ditangani oleh Kortas Tipikor Polri. Nah, hasil penelitian ini akan menjadi dasar bagi penyidik Kejaksaan Agung untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Ini termasuk kebutuhan pemeriksaan ulang terhadap para pihak yang terlibat. Nah, dalam menangani perkara ini pula, Kejaksaan Agung juga telah menunjuk tim khusus yang terdiri dari 9 jaksa penyidik. Jadi nantinya tim ini akan menangani 3 klaster perkara yang menjerat Febri Adriansyah, yaitu dugaan korupsi tata kelola batubara, PT Asabri dan PT Krakatau Steel, termasuk dugaan tindak pidana pencucian uang. Nah, sebelumnya dari Kejaksaan Agung menegaskan bahwa status hukum Febri Adriansyah tetap sebagai tersangka. Dan penegasan ini disampaikan setelah muncul kebingungan akibat sprindik baru yang sempat mencantumkan Febri sebagai saksi. Menurut Kejaksaan Agung sendiri, sprindik tersebut tetap mengacu pada penetapan tersangka oleh Polri sehingga status tersangka tidak berubah. Hingga saat ini belum ada informasi terkait dengan kapan pihak Kejagung ini akan memanggil ataupun memeriksa ex-Jampitsus Febri Adriansyah, dan hingga saat ini pula kami masih menunggu informasi lanjutan dari pihak Kejagung. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio Fajar. Ya baik, terima kasih Yasmin. Tentu kami tunggu kembali update informasi selanjutnya. Yasmin melaporkan langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. KPK telah menerima permintaan secara lisan untuk melakukan supervisi terhadap kelanjutan penyidikan perkara yang menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Meski sudah berkoordinasi, KPK menilai masih terlalu dini untuk mengambil alih kasus ini. Ketua KPK Setio Budianto menilai masih terlalu dini bagi KPK untuk mengambil alih kasus dugaan korupsi dan TPPU yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Kasus yang awalnya ditangani Kortas Tipikor Polri kini sudah dialihkan ke Kejaksaan Agung. Penanganan kasus ini di Kejaksaan Agung pun masih tahap awal lantaran masih perlu pendalaman barang bukti serta dokumen. Namun Kejaksaan Agung juga telah berkoordinasi dengan KPK. Ya, saya kira terlalu dini ya. Itu kan masih berproses di Kejaksaan Agung. Gitu, prosesnya sementara berjalan, koordinasi banyak yang dilakukan, masalah pendalaman barang bukti, pendalaman dokumen dan lain-lain. Baru proses awal. Jadi menurut saya ya silakan berproses dulu lah. Sedikit banyak sudah adalah pembahasan dari beberapa waktu yang lalu. Artinya itu menunjukkan keseriusan daripada Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti penanganan. Terkait supervisi kasus, KPK akan mengikuti sesuai aturan pasal 6 Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 tentang kewenangan dan supervisi KPK. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyebut KPK memiliki kewenangan mengambil alih penanganan perkara ini. Boleh saja ya, silakan saja kalau KPK kan punya kewenangan. Tapi gini, kita kemarin sudah sampaikan bahwa kasus ini disupervisi langsung oleh KPK. Kan sama aja, ya kan? Jadi KPK melakukan supervisi gitu. Sebelumnya usulan agar KPK segera mengambil alih kasus ini disampaikan oleh mantan Menko Polhukam Mahfud MD melalui kanal pribadinya di YouTube. KPK memang telah menerima permintaan secara lisan untuk melakukan supervisi setelah Kortas Tipikor menyerahkan kelanjutan penyidikan perkara ke Kejaksaan Agung. Namun KPK tetap menunggu permintaan secara tertulis yang nantinya akan dibahas sesuai SOP yang berlaku di KPK. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Jaksa Agung telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait usulan nama calon Jampitsus menggantikan Febri Adriansyah. Mensesnek mengungkapkan bahwa sosok calon Jampitsus adalah Kuntadi yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejagung. Usai Jampitsusnya jadi tersangka kasus mega korupsi, Jaksa Agung ST Burhanuddin telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait usulan nama calon Jaksa Agung Muda, bidang tindak pidana khusus atau Jampitsus, menggantikan Febri Adriansyah. Hal itu dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi, di mana surat tersebut telah diserahkan Jaksa Agung pada hari Selasa kemarin. Mensesnek juga mengungkapkan bahwa sosok pengganti Febri Adriansyah sebagai Jampitsus adalah Kuntadi.
per kemarin hari Selasa tanggal 14 Jaksa Agung telah secara resmi mengirimkan surat kepada Bapak Presiden untuk mengajukan usulan nama pengganti pejabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang beberapa waktu yang lalu mengajukan pengunduran diri, dan kami mohon waktu untuk memprosesnya karena memang ada mekanisme istilahnya adalah TPA ya. Kuntadi merupakan salah satu jaksa senior di Korps Adiaksa, kelahiran Semarang, Jawa Tengah pada Januari 1970. Sejumlah posisi strategis pernah diemban Kuntadi. Tahun 2018, Kuntadi pernah menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Tahun 2022, ia dipercaya sebagai Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung. Tahun 2024, Kuntadi dipromosikan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung dan kemudian dipindahkan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Tahun 2025, Presiden Prabowo menunjuk Kuntadi sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung. Mensesnek juga menambahkan mekanisme tim penilaian akhir mengenai usulan Jampitsus baru bisa dirampungkan pekan ini. Pemerintah akan memprioritaskan proses penilaian itu sehingga bisa segera diumumkan ke masyarakat melalui keputusan Presiden. Setelah ex-Jampitsus ditetapkan sebagai tersangka korupsi dan pencucian uang, DPR didesak untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Komisi 3 DPR pun menjawab proses penyusunan undang-undang tengah dipercepat. Setelah ditetapkan sebagai tersangka korupsi dan pencucian uang, publik mendesak aparat penegak hukum menelusuri aset yang dimiliki ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Tidak hanya ditelusuri, namun tuntutan untuk disita juga muncul dengan payung hukum yang paling kuat, yakni RUU Perampasan Aset yang harus segera disahkan DPR. Sayangnya sejak wacana usulan Undang-Undang Perampasan Aset digulirkan 2008 lalu, hingga kini DPR belum juga mengesahkan undang-undang yang bisa memiskinkan koruptor. Belakangan justru muncul isu jika DPR menolak pembahasan RUU Perampasan Aset. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman pun membantah. Menurutnya isu tersebut adalah hoax dan DPR justru tengah mempercepat proses penyusunan undang-undang. Ada hoax yang beredar ya bahwa DPR menolak pembahasan RUU Perampasan Aset ini. Padahal faktanya teman-teman tahu semua ya, kita sudah berminggu-minggu melakukan RDPU soal Undang-Undang Perampasan Aset ya. Ini jauh lebih banyak daripada pembahasan di undang-undang yang lain ya. Dalam kurun waktu hanya 2-3 minggu kemarin. Nah, kemudian dikatakan juga bahwa ya pengalihan undang-undang ini dari inisiatif pemerintah ke DPR adalah untuk memperlambat. Padahal faktanya kebalikannya. Justru undang-undang yang inisiatifnya dari DPR logikanya memang jauh lebih cepat. Kenapa? Karena DIM-nya itu hanya akan ada satu dari pemerintah. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa juga menegaskan bahwa DPR targetkan RUU Perampasan Aset akan rampung dan disahkan pada tahun ini. RUU Perampasan Aset ini dalam proses pembahasan di DPR melalui Komisi 3 DPR RI. Dan itu juga masuk dalam daftar prolegnas prioritas 2026 ini. Sebelumnya, ex-Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka korupsi untuk 3 kasus besar dengan temuan uang 476 miliar rupiah dan 74 kg emas batangan. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN, ex-Jampitsus Febri Adriansyah hanya tertera 18,26 miliar rupiah. Sementara jumlah uang tunai yang disita 30 kali lipat dari harta yang dilaporkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, penyidik KPK menggeledah sejumlah ruangan termasuk ruang kerja Bupati di kantor Pemkab Sukoharjo. Penyidik membawa sejumlah koper yang diduga sebagai barang bukti baru.
Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menggeledah kantor Bupati Sukoharjo dan sejumlah ruangan di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Selain kantor Bupati Sukoharjo, penggeledahan juga dilakukan di Gedung Menara Wijaya, Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR, serta Gedung Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah atau BPKAD. KPK mengamankan 3 koper dari penggeledahan ruangan kantor Bupati. KPK juga membuka segel sejumlah lokasi agar bisa mencari tambahan barang bukti. Totalnya ada berapa koper, Pak Aris? Itu saya nggak tahu ya, karena yang saksinya kan beda-beda, saya standby di sini. Tapi sepertinya memang mau ke sana itu tadi bawa koper gitu loh, tapi dapat barang bukti atau enggak kan, bisa tadi kopernya kosong atau Dari jam berapa tadi? Tadi 1:05 dengan Pak. Penyegelan sudah lepas Pak, itu sudah bisa digunakan atau? Sudah, intinya tadi sudah bisa digunakan? Iya, pesan saya Pak, ini ruang sudah selesai, bisa dibersihkan, bisa digunakan. Penggeledahan ini merupakan penyidikan lanjutan dalam kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Dia Sintia, iNews melaporkan. Kita ke kasus lainnya, pemirsa. Sidang pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo kembali digelar. Sidang beragendakan pembuktian dari Polda Metro Jaya sebagai termohon yang juga menghadirkan saksi ahli. Polda Metro Jaya menyerahkan tumpukan dokumen ke Hakim Tunggal sidang pra-peradilan Roy Suryo. Tumpukan dokumen tersebut menjelaskan daftar barang bukti yang dimiliki polisi dalam menetapkan Roy Suryo sebagai tersangka. Selain menyerahkan dokumen, Polda Metro Jaya juga menghadirkan ahli hukum pidana Erdianto Effendi untuk memperkuat argumentasi polisi terkait keabsahan penetapan tersangka Roy Suryo. Sidang sempat berlangsung panas saat tim kuasa hukum Roy Suryo mencecar ahli hukum pidana yang dihadirkan pihak termohon. Ada sejumlah hal yang menjadi pertanyaan kubu Roy Suryo, di antaranya dasar hukum penetapan tersangka, kualitas alat bukti hingga penerapan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE. Sudah didengarkan keterangan ahli ya dari pihak termohon. Dan kami makin firm dengan apa yang kami mohonkan. Paling tidak termohon itu tidak mampu menunjukkan bahwa ada saksi atau ahli atau surat yang punya kualitas tertentu sehingga bisa digunakan pasal 32 ayat 1. Kalau cuma mengatakan terpenuhi 2 alat bukti dan lain sebagainya, jangan lupa bahwa yang namanya tindakan penersangkaan, bisa penahanan, itu adalah potensi melanggar hak asasi manusia. Dikatakan pada ahli tadi kan, karena itu tidak boleh dilakukan secara sembarangan, sewenang-wenang. Harus dilakukan dengan cara yang berhati-hati. Nah, kami melihat bahwa pengenaan pasal 32 ayat 1 ini tidak ada kehati-hatiannya. Kenapa? Terbukti sampai persidangan saat ini yang terakhir bisa dibilang jawab jinawabnya, termohon tidak mampu menunjukkan sama sekali atau menjawab tantangan kami. Bukti seperti apa yang punya kualitas untuk menggunakan atau digunakannya pasal 32 ayat 1. Pemirsa, sebanyak 15 teman masa kuliah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akan dihadirkan menjadi saksi di persidangan kasus ijazah dengan terdakwa Roy Suryo dan Dr. Tifa. Hal ini diungkap Ketua Umum Peradi Bersatu Ade Darmawan saat menyambangi kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo di kawasan Sumber Solo, Jawa Tengah pada Rabu siang. Ade mengatakan saksi-saksi yang akan dihadirkan adalah rekan satu angkatan, satu fakultas, bahkan teman satu kelas Jokowi saat kuliah di UGM. Ade menambahkan para saksi yang akan hadir bukan merupakan perintah Jokowi, melainkan inisiatif dari teman-temannya sendiri. Ya, saksi-saksi tentunya harus siap betul bahwa apa yang menjadi keterangan itu mengalir seperti biasa, dan tentunya beliau semua teman-teman Bapak kompak untuk memberikan keterangan yang lebih kompak. Dan tentunya apa yang diberikan keterangan di penyidik sampai pengadilan itulah yang akan kita sampaikan ke publik.
bahwa ini kan kita lihat betul-betul terjadi storyteller yang ditata rapi, seolah-olah Pak Jokowi adalah seorang yang tidak berkuliah lah, jasa palsu lah. Kita tepis semua. Kenapa? Karena kawan-kawan Pak Jokowi ini hadir untuk betul-betul membuktikan gitu, bahwa persoalannya tidak benar. Bantah tudingan Menteri PU buka sayembara umroh bagi yang bisa membuktikan komisaris PP adalah keponakannya. Informasi yang kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi, tetaplah di Indosiar. Kembali bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, setelah selesai menjalani sidang eksepsi, Tifauzia Tiasuma, terdakwa kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, pada hari ini kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Terdakwa kasus tudingan ijazah Joko Widodo, Tifauzia Tiasuma, kembali menjalani agenda sidang lanjutan, mendengarkan pendapat dari penuntut atas laporan perlawanan tim kuasa hukum terdakwa. Dalam sidang sebelumnya, tim kuasa hukum terdakwa mengajukan keberatan terhadap dakwaan penuntut umum yang telah dibacakan. Pihak kuasa hukum terdakwa menuntut agar keabsahan ijazah dapat dibuktikan secara terang benderang di hadapan hukum dan pengadilan. Sidang terdakwa Tifauzia Tiasuma terkait kasus pencemaran nama baik Presiden ke-7 Joko Widodo dan berproses di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang pada sidang sebelumnya terdakwa menolak restoratif justice dan telah membacakan eksepsi. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini sidang lanjutan dengan terdakwa Dr. Tifa, kami telah terhubung dengan rekan Anissa Rizkia dan juru kamera Jaka Samsa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Selamat siang Anissa, bagaimana tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi Dr. Tifa? Iya, selamat siang Fajar dan juga pemirsa. Kalau tadi kita simak bersama kurang lebih 1 jam lebih 15 menit sidang ini berjalan, yakni sidang terdapat agenda yakni kita menyimak bersama pendapat dari jaksa penuntut umum terkait eksepsi atau nota keberatan yang disampaikan oleh terdakwa Dr. Tifa. Kalau kita mengulas, ada 6 poin yang disampaikan oleh pihak Dr. Tifa yang merasa keberatan dengan tuduhan yang disampaikan terkait dugaan pencemaran nama baik dan juga adanya keterkaitan Dr. Tifa dalam tentunya membuat berita bohong, dan itu tentunya dari pihak jaksa penuntut umum tadi meminta agar majelis hakim menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh terdakwa yakni Dr. Tifa. Selain itu, adapun alasan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, Fajar dan juga pemirsa, diantaranya ini ada surat dakwaan yang tengah disusun secara cermat dan juga jelas sesuai dengan KUHP, dan keberatan dari kuasa hukum ini dinilai telah masuk ke dalam pokok perkara sehingga seharusnya dibuktikan di dalam persidangan, bukan melalui eksepsi. Sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini dinilai berwenang untuk mengadili perkara yang sedang bergulir. Adapun permohonan jaksa penuntut umum kepada majelis hakim ini diantaranya menolak seluruh eksepsi terdakwa, menyatakan bahwa surat dakwaan ini sah dan memenuhi syarat formil maupun material, dan meminta agar melanjutkan perkara ini ke tahap pemeriksaan pokok perkara, dan nantinya kita akan saksikan tentunya sidang lanjutan yang rencananya ini akan dilanjutkan pada minggu depan, dijadwalkan pada tanggal 23 Juli 2026 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Untuk sementara saya kembalikan kepada Fajar yang ada di studio. Baik, terima kasih Anissa melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. 7 bangunan liar dan puluhan lapak pedagang kaki lima di Jalan Kerja Bakti, Jakarta Timur ditertibkan. Bangunan dan lapak ini diketahui berdiri di atas lahan milik pemerintah Provinsi Jakarta yang dikuasai secara ilegal.
160 personel gabungan diterjunkan untuk menertibkan 7 bangunan liar dan sejumlah lapak yang digunakan 50 pedagang kaki lima di pinggir Jalan Kerja Bakti, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Penertiban dilakukan menindaklanjuti permohonan pemerintah Provinsi Jakarta dan PT Jasa Marga karena lahan yang digunakan pedagang merupakan aset resmi yang ditempati tanpa izin. Bangunan yang dibongkar didominasi gudang penyimpanan barang dagangan pedagang kaki lima serta beberapa kios dan toilet umum. Setelah penertiban, lahan akan dikembalikan sesuai fungsi sebagai jalur hijau atau taman. Para pedagang diminta pindah ke Pasar Embrio atau lokasi binaan UMKM Makassar. Ini merupakan lokasi yang bukan semestinya dibangun menjadi area berdagang. Lahan milik siapa? Lahan sebagian milik Pertamanan, lalu juga sebagian milik Jasa Marga yang berada di depan lokasi binaan UMKM Kecamatan Makassar. Tapi nanti dikembalikan ke fungsinya sebagai taman. Dikembalikan fungsi sebagai taman untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Sementara itu, Kelurahan Makassar juga mendata sekitar 80 bangunan liar lain di wilayah RW 4 yang berdiri di atas aset PT Jasa Marga. Bangunan yang digunakan sebagai hunian dan gudang itu akan menjadi target penertiban setelah proses sosialisasi. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang dokter residen anestesi ditemukan tidak bernyawa di semak-semak samping RSUD Tengku Rafian, Siak, Riau. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian yang diduga tidak wajar ini. Sesosok jasad pria ditemukan di semak-semak tepat di samping RSUD Tengku Rafian, Siak. Korban diketahui merupakan seorang dokter residen spesialis anestesi yang tengah menjalani pendidikan dan bertugas di rumah sakit tersebut. Saat ditemukan, korban dalam kondisi terlentang dan masih mengenakan pakaian rapi serta tas yang tidak jauh dari lokasi. Polisi kemudian mengevakuasi jasad untuk diperiksa lebih lanjut, termasuk penyebab kematiannya. Polisi juga telah meminta keterangan dari sejumlah saksi. Olah TKP tadi kita temukan barang-barang milik korban masih ada, dan kemudian dari olah TKP tadi belum ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Untuk itu jenazah sudah kami kirim ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Penemuan jasad dokter ini berawal dari laporan istri korban yang melaporkan suaminya yang tak kunjung pulang dan ponselnya yang tidak aktif. Dari Siak, Riau, Eli Suwanti, iNews melaporkan. Viral di media sosial, seorang oknum dosen di Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI Kota Bandung, Jawa Barat diduga menipu mahasiswanya. Korban mengaku rugi hingga puluhan juta rupiah. Dalam akun sosial media @pl.bioci menggugah postingan dengan narasi telah menjadi korban penipuan yang diduga dilakukan oleh seorang dosen di Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI Bandung, Jawa Barat. Dalam unggahan yang bersangkutan pun sempat mengunggah bukti-bukti transferannya sebesar 100 juta dan baru dibayar 40 juta rupiah. Korban pun mengakui pernah ada hubungan dengan diduga dosen UPI tersebut pada tahun 2025 lantaran dianggap memiliki branding yang bagus dan enak diajak berbicara hal apapun. Menanggapi hal tersebut, UPI mengklarifikasi bahwa pihak kampus mengaku telah menerima informasi yang berkembang di media sosial tersebut dan telah menyampaikannya ke pimpinan universitas untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku di lingkungan institusi. Universitas Pendidikan Indonesia, UPI, berkomitmen menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keadilan sekaligus menghormati hak seluruh pihak yang berkaitan dengan perkara. Saat ini, isu itu telah diterima oleh pimpinan dan langsung ditangani oleh Komisi Etik Universitas. Tentu kami akan menjalankan proses ini sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan, transparansi, dan juga integritas. Untuk itu, saat ini posisi daripada isu ini ada pada Komisi Etik Universitas.
Universitas Pendidikan Indonesia akan selalu menjaga lingkungan akademik yang aman, profesional, dan berintegritas. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo membuka sayembara bagi siapa saja yang bisa membuktikan tudingan bahwa Komisaris PP Aisyah Zakiah merupakan keponakannya. Dodi bahkan menjanjikan hadiah umroh sekeluarga bagi pihak yang dapat membuktikan tudingan itu. Pernyataan sayembara umroh dilontarkan langsung Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo kepada para wartawan usai ia menghadiri rapat di Istana Kepresidenan pada Rabu sore. Selain soal tudingan Komisaris PP Aisyah Zakiah merupakan keponakannya, wartawan juga menanyakan rumor mutasi sejumlah pegawai senior di Kementerian Pekerjaan Umum dari Jakarta ke berbagai daerah terpencil di luar Jawa. Bagaimana Pak? Pada apa mutasi? Iya Pak, ini benar Pak, ini karena terkait dengan apa bocornya surat Bapak. Nggak ada. Kalau mutasi itu benar Pak? Mutasi kan biasa aja. Pegawai gue 38.600 bisa nggak boleh mutasi ya. Tapi berarti bukan karena isu yang surat bocor. Nah, Pak yang komisaris jadi ponakan apa Pak? Komisaris jadi ponakan Bapak. Bukan sayembara, kalau lu bisa buktikan gue kasih lu umroh. Satu keluarga lu semua. Itu bukan ponakan apa Pak? Bukan sayembara tuh, gue kasih waktu sebulan. Berarti bukan ponakan Pak? Ya, lu pikir sendiri. Menteri PU Dodi Hanggodo belakangan menjadi sorotan publik. Selain rumor keponakan dan mutasi di kementeriannya, juga beredar soal gambar surat dinas ke Amerika Serikat yang mencantumkan nama istri dan anak. Setelah ramai jadi perbincangan, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo buka suara. Dodi pastikan dirinya batal mengunjungi New York, Amerika Serikat. Dodi juga menyebut dirinya lebih memilih meninjau jembatan Enang-Enang di Bener Meriah. Lebih penting ke sini gue. Lebih penting ke Enang-Enang. Iya. Kalau ke Amerika batal, karena saya lebih pentingkan ke Enang-Enang dari pemerintah aja. Gitu udah berkali kali. Sebelumnya, gambar surat dinas Kemen PU ke Amerika Serikat yang mencantumkan nama istri dan anak menteri menjadi perhatian publik. Publik menilai keikutsertaan istri dan anak menteri dalam kunjungan dinas menggunakan APBN. Namun, Kementerian PU memastikan surat yang beredar di publik sebagai syarat kelengkapan visa. Selain itu, biaya perjalanan anak dan istri menteri ditanggung sebagai biaya pribadi. Saat ini Kemen PU masih mencari pihak yang membocorkan berkas perjalanan dinas yang beredar di media sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mentalitas dan kinerja ASN dinilai tidak kompetitif jika dibandingkan dengan pegawai swasta. Kritik ini disampaikan Ketua Komisi 2 DPR M. Rifki Nizami Karyasuda dalam rapat kerja DPR. Menurutnya mentalitas ASN harus diperbaiki dengan sistem kerja berbasis KPI yang jelas. Itu coba kita pikirin deh, di swasta orang bisa kompetitif kok, pegawai negeri ASN nggak bisa kompetitif. Ketua Komisi 2 DPR M. Rifki Nizami Karyasuda mengkritik mentalitas dan kinerja aparatur sipil negara ASN yang dinilai tidak kompetitif jika dibandingkan dengan pegawai swasta. Kritik ini disampaikan langsung dalam rapat kerja di hadapan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB, Rini Widiantini pada Rabu. Menurut Rifki, pemerintah perlu meningkatkan indikator kinerja atau Key Performance Index (KPI). Lemahnya penilaian kerja membuat pekerjaan ASN kerap dianggap zona nyaman dan simbol stabilitas tanpa perlu bekerja secara kompetitif. Mentalitas sumber daya manusianya nggak berubah. Masih ngabsen, pulang, ngopi, ngabsen lagi. Kita ke depan mungkin, Ibu Menpan RB dan Bapak Ibu sekalian yang hadir di ruangan ini, perlu meningkatkan sedikit key performa indicator kepada seluruh birokrasi kita, ASN kita. Apakah itu pegawai negeri sipil, termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian
khusus. Nah, karena itu ini PR kita semua. Kita kan sudah memasukkan dalam prolegnas RUU ASN ke depan. Agar nanti di RUU ASN itu coba kita pikirin deh, di swasta orang bisa kompetitif kok, pegawai negeri ASN nggak bisa kompetitif. Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas, Bu. Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI. Bagus kita pertahankan, nggak bagus ya out. Politisi Partai Nasdem tersebut menjelaskan sistem kerja berbasis KPI yang jelas sangat dibutuhkan untuk memperbaiki mentalitas ASN sekaligus memberikan kepastian hukum bagi kepala daerah dalam mengevaluasi bawahannya. Kepala Badan Kepegawaian Negara Prof. Zudan Arif Fakrullah menanggapi kritik Ketua Komisi 2 DPR terkait mentalitas dan kinerja ASN yang dianggap perlu diperbaiki. Menurutnya pemerintah punya kinerja harian ASN sehingga kinerja ASN bisa terbaca dalam sistem digital. Mewadahi kerisauan Bapak Ketua tadi, ASN kita itu sudah bisa diterapkan kinerja harian. Jadi hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui. Jadi kalau ada ASN yang malas, dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem. Nah, saat ini sudah lebih dari 100 instansi yang menggunakan sistemnya BKN untuk menerapkan kinerja harian. Jadi Bapak dan Ibu mohon dukungan ini untuk Bupati, Wali Kota, Gubernur yang ada di konstituen Bapak Ibu Komisi 2 untuk bisa didorong menggunakan kinerja harian. Nanti Bapak Ketua Komisi 2 bisa terjadi seleksi alamiah. Ketika dia tidak bisa berkinerja, itu yang akan menghentikan karirnya bukan pimpinannya, tetapi kinerja yang bersangkutan. Karena tidak muncul di dalam sistem. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menetapkan sertifikasi sektor perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah secara gratis. Rencananya pemerintah membuka program sertifikasi gratis khusus MBR ini dengan total kuota 8 juta bidang yang dilakukan mulai tahun ini hingga 2028 mendatang. Menurut Nusron, ada 3 rumpun yang berhak mendapatkan sertifikasi gratis. Rumpun pertama, masyarakat yang mendapat bantuan perumahan pemerintah berupa bedah rumah sejak 2015. Kemudian rumpun kedua adalah mereka yang mendapat program kredit fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Lalu rumpun ketiga yakni masyarakat mandiri. Dan kita juga sudah laporkan terobosan yang paling luar biasa juga kalau pada kita adalah sertifikasi gratis bagi MBR masyarakat berpenghasilan rendah. Makanya tadi BPS ikutan rapat. Nanti kita berkolaborasi juga dengan perumahan. Hari Selasa jam 1 kita rapat di BRI. Ya, nanti agenda berikutnya nanti Pak Nusron yang tentukan. Ya, itu adalah suatu karya yang luar biasa, support yang luar biasa dari Menteri ATR BPN bagi rakyat. Judul programnya adalah sertifikasi sektor perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ini ada 3 rumpun yang berhak mendapatkan program ini. Rumpun pertama yaitu rumpun masyarakat yang mendapatkan bantuan perumahan dari pemerintah. Rumpun kedua bagi mereka yang mendapatkan program kredit FLPP, itu juga nanti sertifikasinya adalah. Rumpun ketiga, masyarakat mandiri. Mereka membangun perumahan secara mandiri, tapi yang bersangkutan masuk kategori MBR. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa koperasi desa Kelurahan Merah Putih berbeda dengan supermarket. Ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan pada hari Rabu, Zulhas mengungkap selama ini banyak masyarakat salah paham terkait keberadaan Kopdes yang dianggap akan menggantikan supermarket atau toko retail modern. Terkait hal tersebut, Menko Pangan menjelaskan bahwa Kopdes berfungsi sebagai off-taker atau penyerap hasil produksi masyarakat di tingkat desa seperti petani, peternak hingga nelayan.
Jadi satu, saya ulang ya, Koperasi Desa Merah Putih sebagai infrastruktur pemerintah nanti menyalurkan bantuan seluruh bantuan, kemudian juga menyalurkan seluruh barang-barang subsidi. Ya, itu. Nomor 2, dia sebagai off-taker. Kalau harga seperti gabah, jagung dan lain-lain di bawah harga yang sudah ditentukan pemerintah, maka koperasi dia bisa off-taker sebagai pembeli dari produk-produk pertanian yang sudah ditentukan harganya oleh pemerintah. Kementerian Haji dan Umroh meminta dana sebesar 4 triliun rupiah ke Badan Pengelola Keuangan Haji. Permintaan dilakukan untuk biaya uang muka penyelenggaraan haji tahun 2027 ke Otoritas Arab Saudi. Permintaan dana sebesar 4 triliun rupiah Kementerian Haji dan Umroh ke BPKH diungkapkan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf saat rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI. Permintaan dana dilakukan untuk pembayaran uang muka penyelenggaraan haji tahun 2027 ke Otoritas Arab Saudi. Pembayaran ini sesuai dengan ketentuan pemerintah Arab Saudi yang membuka pendaftaran mulai 15 Juli hingga 13 Agustus 2026. Selain kewajiban, pembayaran juga untuk mempertahankan lokasi tenda jemaah Indonesia di musim haji 1447 Hijriah untuk kembali digunakan untuk musim haji 1448 Hijriah. Jumlahnya 8.800 sekian, sekitar Saudi Rial sekitar 4 triliun lebih 7 miliar sekian. Tenggatnya kapan Bapak? Kenapa? Tenggatnya besok dimulai pembayaran. Pola yang dilakukan oleh pemerintah Saudi, pembayaran itu dianggap sebagai bagian kepastian bahwa kita akan ikut mengirim jemaah haji tahun depan. Kalau kita nggak melunasi, kita tidak membayar uang muka, itu dianggap kita mungkin tidak mengirim jemaah haji tahun 2027, sehingga slot tempat-tempat yang sudah kita pakai selama ini akan diberikan kepada negara lain yang demikian juga mungkin nanti jika ada slot negara lain yang selama ini kita anggap baik dan di negara lain belum bayar, kita akan menggunakan slot negara lain. Pemirsa, IRGC mengklaim telah menyerang situs-situs militer Amerika Serikat di Teluk Persia. Teheran menyatakan serangan baru terhadap kapal perang Amerika Serikat di Teluk Persia. Sebelumnya, CENTCOM melancarkan serangan terhadap sistem pertahanan pantai Iran. Selain itu, lokasi penyimpanan dan peluncuran rudal jelajah di Pulau Tunid, Iran juga jadi sasaran serangan udara militer Amerika Serikat. Iran meluncurkan serangan balasan ke sejumlah pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Serangan menargetkan situs militer Amerika Serikat di Yordania, Kuwait, Bahrain, hingga Qatar. Pasukan militer Iran meluncurkan rudal dan drone yang menargetkan pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Serangan itu merupakan balasan terhadap serangan terbaru AS yang menyasar target-target Iran. Iran menyerang situs-situs militer AS di Yordania, Kuwait, Bahrain, hingga Qatar. Serangan Iran terlihat menyala di langit malam Yordania. Sejumlah rudal Iran pun menghantam pangkalan udara Raja Faisal di Yordania. Drone Shahid Iran juga menghancurkan sebuah gudang di Kuwait hingga meledak hebat. Citra satelit menunjukkan kerusakan parah di pangkalan AS di Bahrain dan Qatar akibat serangan Iran. Hingga kini pasukan AS masih terus menyerang Iran hingga Selasa malam. Militer Iran mengklaim berhasil menembak jatuh pesawat tanpa awak Amerika Serikat di Yordania. Inilah detik-detik saat MQ-4C Triton berhasil ditembak jatuh rudal IRGC di atas langit Yordania. Korps Garda Revolusi Iran sebelumnya melancarkan serangan rudal balistik dan drone yang menargetkan pangkalan udara Pangeran Hasan di Yordania. Pentagon kemudian memindahkan MQ-4C Triton yang selamat ke Eropa. Pesawat intai maritim MQ-4C Triton diketahui diproduksi perusahaan Amerika Serikat Northrop Grumman.
MQ-4C Triton digunakan Angkatan Laut Amerika Serikat dan Angkatan Udara Australia. Pesawat nirawak senilai 3,5 triliun rupiah ini mampu mengudara 24 jam dan menjelajah hingga 7.400 mil laut. Sementara itu pasukan Amerika Serikat direncanakan ditarik penuh dari Irak pada 30 September mendatang. Penarikan pasukan Amerika Serikat di Irak secara bertahap ini berkaitan dengan pelucutan senjata milisi bersenjata di Irak. Hal ini diungkapkan Perdana Menteri Irak Ali Al-Zaidi saat bertemu dengan Presiden Donald Trump di Washington. Diketahui ada sebanyak 2.500 pasukan Amerika Serikat yang ditugaskan di Irak. Pasukan ini ditugaskan untuk melawan tentara ISIS. Pasukan penjajah Israel terus menyerang distrik Nabatiyah, Lebanon Selatan. Teroris ini membakar dan menghancurkan rumah-rumah warga di desa Zautar al-Sharqiyah. Pasukan Israel menyerbu desa Zautar al-Sharqiyah di distrik Nabatih, Lebanon Selatan. Mereka membakar dan menghancurkan sejumlah rumah warga di desa tersebut hingga kepulan asap tebal terlihat membubung pada Selasa sore. Pasukan Israel bergerak melalui kota Al-Garbiyah di mana dilaporkan terjadi tembakan senapan mesin yang hebat. Belum ada informasi resmi terkait adanya korban jiwa maupun luka-luka, namun otoritas Lebanon melaporkan serangan Israel di Lebanon sejak 2 Maret telah menewaskan lebih dari 4.000 orang dan melukai 12.000 orang lainnya. Pesawat tempur Zionis Israel membombardir kamp pengungsi Al-Maghazi di Gaza Tengah. Serangan genosida Israel ini mengakibatkan kerusakan rumah warga Palestina di kamp pengungsi Al-Maghazi di Gaza Tengah. Belum diketahui berapa korban luka maupun syahid akibat aksi genosida Israel di Gaza, Palestina ini. Pemirsa, momen dramatis terjadi saat sebuah kereta barang melintas di tengah kepungan asap tebal dan lidah api kebakaran hutan yang melanda Ontario, Barat Laut, Kanada. Seluruh awak meninggalkan rangkaian kereta demi menyelamatkan nyawa. Rekaman video memperlihatkan kereta barang milik Canadian National Railway atau CN melaju di tengah kebakaran hutan besar di dekat Armstrong, Provinsi Ontario, Kanada. Dinding asap hitam dan kobaran api terlihat mengepung jalur rel, menciptakan pemandangan dramatis di tengah bencana yang terus meluas. Seluruh awak kereta akhirnya meninggalkan rangkaian dan berjalan kaki menembus kawasan yang dipenuhi asap untuk menyelamatkan diri. Beruntung tidak ada laporan korban jiwa maupun luka. Peristiwa ini terjadi di tengah musim kebakaran hutan yang masih melanda Ontario bagian barat laut. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Hujan deras yang dipicu topan Bavi mengubah kota Shenyang, China menjadi lautan lumpur dan banjir. Petugas berjuang memulihkan kota yang lumpuh akibat terjangan cuaca ekstrim. Petugas layanan kota di Shenyang, Provinsi Liaoning, China terus berjibaku membersihkan lumpur, puing-puing serta kendaraan yang rusak setelah banjir besar melanda wilayah tersebut akibat hujan deras yang dipicu topan Bavi. Rekaman video memperlihatkan petugas menguras genangan air, menyingkirkan tumpukan lumpur dan mengangkut kendaraan yang terendam dari kawasan permukiman. Proses pembersihan dilakukan secara intensif agar aktivitas warga dapat kembali berjalan normal. 也受那个台风影响，对于我们送餐过程中有些很多积水的地方，出行挺不方便的。但是通过政府连夜排水呀，基本上道路上呢都已经恢复了，现在也没有什么影响。 Meski demikian, kondisi cuaca berangsur membaik. Langit kembali cerah dan aktivitas warga mulai pulih setelah air surut di sebagian besar wilayah. Shenyang menjadi salah satu daerah yang paling parah terdampak topan Bavi di Provinsi Liaoning. Bencana ini memaksa sekitar 260.000 warga mengungsi demi keselamatan. Sebuah tornado raksasa mengguncang wilayah pegunungan Ural, Rusia, menerbangkan atap rumah dan merusak infrastruktur saat menerjang permukiman warga. Sebuah tornado terekam mengamuk di atas desa Raevsky, wilayah pegunungan Ural, Rusia.
Rekaman video memperlihatkan tornado membentuk corong besar yang berputar di atas hamparan ladang. Warga yang menyaksikan kejadian hanya bisa merekam detik-detik melintasnya pusaran angin yang mengancam. Angin kencang menerbangkan atap sebuah rumah dan merusak jaringan listrik serta menumbangkan pohon. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, otoritas setempat melaporkan dampak kerusakan di wilayah tersebut. Presiden Prabowo Subianto sampaikan bela sungkawa atas wafatnya Emir Qatar periode 1995-2013, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. Ucapan duka cita ini disampaikan Presiden Prabowo di Kedutaan Besar Qatar di Jakarta. Setibanya di lokasi, Presiden menuju ruang pengisian dan penandatanganan Book of Condolence atau buku duka cita. Dalam pesannya, Kepala Negara menyampaikan duka cita yang mendalam sekaligus mendoakan mendiang Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. Selain mencerminkan penghormatan bangsa Indonesia atas wafatnya Sheikh Hamad, kehadiran Presiden Prabowo juga merefleksikan eratnya hubungan persahabatan antara Indonesia dan Qatar. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, diduga mengendarai mobil sambil memainkan ponsel. Sebuah mobil truk molen menyangkut di bawah terowongan kereta di Jalan Matraman Raya, Jatinegara, Jakarta Timur. Mobil truk molen bermuatan beton cair nyangkut di terowongan kereta Matraman Raya, Jatinegara, Jakarta Timur pada Kamis dini hari. Truk dengan nomor polisi B9424PIA melaju dari Kampung Melayu menuju Salemba. Diduga sopir memacu truk sambil memainkan ponsel. Mobil akhirnya dapat dievakuasi dengan cara mengempiskan ke-4 buah ban mobil. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun truk mengalami kerusakan di bagian atas. Selanjutnya pemirsa, kami ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita akan bergabung dengan Bribtu Eklesia Putri Huta Barat di studio NTMC Polri. Brigadir Eklesia, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Fajar dan selamat siang pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan flyover Cawang kilometer 0,200. Situasi arus lalu lintas dari arah tol dalam kota Cawang yang akan menuju ke arah Grogol dan di arah sebaliknya pada siang hari ini tampak cukup mengalir dengan lancar. Begitu pula di underpass Cawang dari arah Jalan Mejen Sutojo yang akan menuju ke arah Jalan DI Panjaitan dan di arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini, pastikan Anda selalu berhati-hati dan juga menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan Selipi Palmerah, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan, Pejompongan maupun Cawang pada siang hari ini tampak cukup ramai. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi jelang antrian traffic light di kawasan ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Dan titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Selipi yang akan menuju ke arah Grogol di jalur arteri tampak cukup kondusif lancar. Namun berbeda halnya di tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah tol airport Jalan Profesor Sediatmo dan di arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara pastikan tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung maupun Tanjung Priok dan juga Cawang pada siang hari ini tampak cukup ramai. Di kawasan ini banyak dilintasi oleh angkutan barang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara pastikan Anda selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan kembali kami menghimbau pastikan untuk selalu membawa surat-surat kendaraan Anda sesuai dengan pasal 28B Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Seluruh pengendara wajib memiliki surat izin mengemudi sebagai tanda kelayakan dan juga kedewasaan berkendara di jalan raya. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas dengan presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Fajar. Silakan.
Baik, terima kasih Bribtu Eklesia melaporkan langsung pantauan CCTV di sejumlah titik di wilayah Indonesia dari studio NTMC Polri. Selamat bertugas kembali, salam presisi.